di zaman sekarang ini apa-apa tuh udah serba AI, udah serba robot. Mungkin kalau di Indonesia mungkin ada yang belum kita lihat ya, tapi kalau misalkan kita bicaranya keluar sedikit di negara-negara luar mungkin ya guys ya, itu sudah ada beberapa pelayan di kafe-kafe atau di hotel itu udah nggak membutuhkan suatu waiters lagi, bahkan udah membutuhkan robot gitu Pak. Itu menurut Bapak itu seperti apa? Apakah persepsi dari saya bahwasanya jurusan teknik elektro ini jembatan masa depan itu benar apa enggak gitu loh menurut Bapak? Iya, saya mungkin sepakat dengan apa yang disampaikan dengan memberikan istilah jembatan masa depan. Iya. Bahkan kalau kita harus menempatkan teknik elektro dengan melihat perkembangan teknologi saat Ah, ini, elektro itu justru ada sebagai jantung atau rohnya evolusi teknologi benar, saat benar, ini, benar, gitu ya. benar. Iya, iya. Termasuk yang contohkan tadi adanya robot yang digunakan pada beberapa aspek. Aspek. Ya, tentu kalau kita membicarakan tentang itu, kan sebagai insting, sebagai engineer pasti memiliki insting apa sih Mm-mm, sebenarnya yang dibalik pekerjaan kompleks bisa dilakukan oleh robot ini kan gitu ya. benar Nah, Pak. tentu hal itu akan bisa dapat dengan mudah diketahui itu ketika masuk elektro karena memang Oke, benar ya ada iya. beberapa mata kuliah yang penjurusannya atau peminatannya itu ke arah robotika. Oke. Itu bisa dijelaskan Bapak? Berarti di teknik elektro mercubuana itu ada apa aja gitu loh buat peminatannya? Baik, ya. Jadi saya ingin jelaskan terlebih dahulu tentang peminatan sebelum masuk yang bagian robotika. Iya, Jadi peminatan yang ada di teknik elektro itu ada 3 kurang Oke, lebihnya ya. 3. Meskipun kalau kita bongkar dengan detail Mm-mm, berdasarkan mata kuliah dan dosen atau dosen. expertise dosen kita akan lebih mendapatkan jumlah peminatan di apa namanya tidak berhenti di di angka 3 Di ini angka gitu 3 ya. ini. Oke. Pertama itu ada kendali. Kendali. Nah, di dalamnya ada robotika, Robotika, mekatronika gitu ya. mekatronika, Kemudian yang berikutnya ada power power, atau ketenagaan. Nah, ketenagaan, yang tadi dibicarakan tentang electric vehicle, electric gitu ya. vehicle, Kemudian smart grid, smart grid. penyimpanan energi, Mm-mm, ya mm-mm. distribusi dan lain sebagainya itu di cover oleh ketenagaan ini. Kemudian yang berikutnya adalah telekomunikasi. Oke. Tadi saya sebutkan 5G untuk kecepatan data ya. Nah, Data, itu iya, iya, dibahas iya. dikupas habis di bagian peminatan telekomunikasi. Telekomunikasi. Sekarang kita bicarakan tentang kendali yang kita coba untuk kaitkan dengan robotika tadi. Mm-mm. Robotika itu memang ada di dalam kendali ini ya. Jadi tidak heran kalau misalkan kita tengok mata kuliah yang disediakan di teknik elektro itu ada yang mengarah ke robotika. Oke. Bahkan ada satu mata kuliah itu yang memastikan bahwa robotika yang kita akan pelajari itu memiliki keterkaitan di industri. Namanya apa? Otomasi industri. Udah Oke, pernah dengar ya? iya udah pernah dengar otomatis Jadi kita industri. melihat bahwa ada apa saja robot yang pernah digunakan di industri. Nah, dari Oke. sana kita pelajari dan dalami. Oke, oke. Misalkan ada eh, robot arm seperti yang terlihat di Oke, sana ya. ini mungkin ada Robot di arm kita belakangnya. pelajari Iya. secara mendalam. Di sana muncul teori-teori tentang pengendaliannya seperti forward kinematik, inverse kinematik dan lain sebagainya. Terus lagi kalau misalkan di industri itu ada robot yang diminta untuk apa istilahnya tuh, mengirimkan satu barang ke titik tertentu Ke titik ya, tertentu. Oke. secara otonom. Nah, kita Oke. mempelajarinya itu melalui pembelajaran tentang sistem otonom untuk robot beroda. Nah, makanya ada robot beroda Oh, oh ya ya. mungkin berarti bisa ditaruh yang di sini ya, Pak. Ya, terus kemudian contoh yang tadi, waiters yang melayani pelanggan Iya, gitu ya, oke, mengantarkan oke, minum oke. ya, ini kan pasti memiliki kemampuan untuk mempelajari lingkungan ya. Mm-mm. Kemudian mempelajari bagaimana merekognisi human yang bervarian Human, ini kan oke. bervariasi ya, Bervariasi. yang Ah, nanti ada satu yang seperti itu, ada yang kecil, ada yang tinggi gitu ya. iya, iya. Terus kemudian duduknya di sebelah mana, ini kan Iya, harus dipelajari oleh si robot yang si robot akan ini. handle pekerjaan waiters Oke. itu. Nah, ternyata di teknik elektro itu memang sudah mempelajari hal itu dengan menganggap bahwa industri memerlukan itu ya. Oke. Jadi berangkatnya dari industri memerlukan apa, kemudian kita bisa mempelajari apa sehingga Mempelajari apa? ketika meluluskan mahasiswa atau mahasiswa sudah lulus nantinya, itu mahasiswa itu tidak kesulitan lagi untuk Oh, tune oke. in dengan industri Benar. ya. Nah, termasuk yang tadi disebutkan robotika, memang ada mata kuliah khusus namanya sistem otonom. Ya, sistem otonom itu membicarakan tentang bagaimana robot dapat bernavigasi secara otonom. Oke. Robot dilengkapi dengan sensor-sensor tanpa Sensor-sensor. perlu ada bantuan atau interference dari user. User Jadi tadi. user tuh tinggal memantau benar atau Oke. tidaknya. Kalau Iya, tidak ya kita hentikan secara paksa. Mm-mm. Tapi kalau sudah benar tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan gitu ya, dia satu robot ini bisa melakukan tugas-tugas tanpa butuh lagi apa istilahnya tuh instruksi tambahan Iya, dari nggak harus ada seorang user manusia yang gitu ya. ngontrol lah. Benar. Jadi benar-benar kalau dulu menganggap bahwa controller itu adalah
satu perangkat yang nggak boleh lepas dari sebuah robot. Cyber Nah, robot. itu dibatalkan teorinya Oke, berdasarkan oke. sistem otonom itu. Jadi memang sistem otonom akan memberikan kemampuan robot untuk Mm-mm. mengenali lingkungan. Lingkungan tersebut ada obstacle apa saja, gitu ya. Oh. Kemudian dari titik mana dia berangkat. Kemudian ditugaskan untuk menuju titik mana. Mm-mm. Nah, itu dibahas Iya, di iya, sistem iya. otonom. Ketika berhasil menuju satu titik yang memang ditargetkan oleh user, tugas berikutnya apa? Misalkan ambil barang untuk diantarkan ke titik yang lain. Oke. Nah, dia nggak tahu mengantarkan itu dengan cara seperti apa. Mungkin kalau pengendalian gitu ya, mungkin dengan gripper atau yang lainnya. Yang lain. Tapi yang jelas yang menjadi kompleks itu adalah bagaimana mengantarkan barang itu dari titik tersebut ke Tersebut titik yang lain. ke titik yang lain. Nah, Oke. situ sistem otonom menjawab dengan itu. Oh. Ya, makanya ada teori atau bahasan yang berkaitan dengan simultaneous localization and mapping. Oke. Nah, ini kemampuan localization dan mapping secara bersamaan yang melekat pada satu karakter robot. Nah, Oke, itu oke. yang membuat robot itu bisa otonom tuh karena kemampuan Kemampuan membangun persepsi itu. membangun persepsi tadi. Jadi ya begitulah. Jadi Oke, perkembangannya begitu pesat. Bahkan sekarang yang Tesla, ya Oh Tesla iya, tentang benar-benar Tesla. autopilotnya. Nah, itu Mm-mm. dasar-dasarnya kita pelajari di Kita sistem pelajari, otonom oke. itu. Apa itu? Yaitu simultaneous Oke. localization Berarti and mapping. berarti dari si Tesla ini aja tuh si jurusan elektro ini aja berperan gitu loh di dalam si Benar. pembangkit Iya. Tesla ini tadi. Ya memang karena itu perkembangan yang begitu cepatnya ini kan mungkin kita akan terlewat kalau tidak secepatnya merespon ya. Merespon Bentuk respon kita yaitu memastikan ada mata kuliah atau minimal ada materi pembelajaran yang membahas tentang itu. tentang itu. Oke. Makanya dari awal berdiri teknik elektro sampai sekarang rasa-rasanya tidak pernah tertinggal dengan cepat dan berkembangnya teknologi di luar sana. zaman sekarang. IoT sekarang kita pelajari Mm-mm. meskipun di industri sekarang itu masih ramai tentang IoT. Iya, Tapi kita udah masuk pada artificial intelligence of things. Opsting. Ya, ini penggabungan antara artificial intelligence dan IoT. IoT. Selain itu juga ada penggabungan dua perhatian ya terhadap AI dan terhadap IoT. Muncullah cyber physical system. Itu Oke. lanjutan dari IoT. Iya, iya, iya. Industri belum, untuk industri di Indonesia untuk maksudnya industri ya, belum berarti. Oke. itu belum semarak IoT saat ini. Uh-uh. Nah, dulu sebelum IoT marak di industri, kita juga mempelajari lebih awal. Sehingga ketika kita membicarakan itu di industri atau berhadapan dengan pakar-pakar yang ada di industri itu rasa-rasanya sama-sama memiliki grammar yang sama, Oke. kemudian vocab yang sama. Iya. Jadi bahasan kita nyambung. Nah, alasan yang ada dan mendasari itu sebenarnya adalah perancangan kurikulum di awal. Tadi saya sebutkan ada capaian pembelajaran lulusan Iya. yang memastikan adanya sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tapi selain itu ada bayang-bayang dari industri. Industri butuh apa? Oke. Sehingga ketika kita Iya, melahirkan iya, benar, lulusan tadi, Ah, itu akan match dengan keperluan mereka. mereka. Selain itu juga ada tren 5 tahun. 5 tahun ke depan itu akan membicarakan apa sih di Apa sih, industri iya. gitu ya. Membutuhkan Termasuk apa? juga cita-cita besar Indonesia yang Indonesia Emas 45. Iya. Ya, kita jemput dengan kemampuan lulusan kita yang Lulusan. sudah senada dengan keperluan Senada. itu.